Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Mek. Di sini saya akan mempresentasikan review tentang perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada fase ketiga, yaitu studi tokoh pembaharu. Disusun oleh Arif Sarifuddin dengan dosen pembimbing Ibu Ayu Solihah Sadariah SIE ME. Adapun pendahuluan dari materi ini ialah pemikiran ekonomi Islam, sebuah respon dinamis terdiri dari empat bagian, yaitu pemikiran ekonomi Islam adalah respon para pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi pada masanya yang dialami oleh Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, objek kajiannya adalah bagaimana para ilmuwan Islam memahami ajaran ekonomi, bukan ajaran itu sendiri. Yang ketiga, fokus presentasi ini adalah fase ketiga, yaitu pada tahun 1460 sampai dengan 1931 Masehi, sebuah periode yang sering dianggap mengalami stagnasi. Dan yang keempat, penelitian ini menggunakan metode studi pusaka dan analisis isi untuk mengkaji literatur yang relevan. Selanjutnya, adapun tantangan dari fase ketiga, stagnasi dan pintu istihad. Pada masa stagnasi ketika pintu istihad dianggap tertutup, di sini ada tiga bagian, yaitu satu, periode 1460 sampai dengan 1931 Masehi ditandai dengan kemunduran pemikiran di berbagai bidang termasuk ekonomi. Dan yang kedua, penyebab utama adalah asumsi yang beredar bahwa pintu istihad telah tertutup yang menghambat penalaran dan inovasi. Yang ketiga, akibatnya pemikiran pada fase ini cenderung stagnasi, di mana para ahli hukum hanya mencatat pemikiran pendahulu mereka. Dan yang keempat, pengaruh pemikiran ekonomi pada periode ini dinilai hampir tidak ada. Selanjutnya, adapun tokoh dari pembaharuan Sah Waliullah dan visi keadilan sosial dan fiskal. Di sini terdiri dari empat bagian juga. Yang pertama yaitu tokoh pembaharu yang pemikirannya tercatat dalam karyanya Huziatul Al-Balagho. Dan yang kedua, menambahkan pentingnya kerjasama ekonomi, mudharabah, musyarakah, dan distribusi sumber daya yang lebih merata seperti tanah. Yang ketiga, ia juga mengkritik dua faktor yang utama menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu mengeluarkan negara yang tidak produktif. Dan yang kedua, pajak yang terlalu berat yang menurunkan semangat berekonomi masyarakat. Dan yang keempat, menurutnya ekonomi dapat tumbuh dengan pajak ringan dan administrasi yang efisien. Selanjutnya, adapun dampak dan pengaruh jangka panjang warisan abadi revalansi pemikiran hingga kini. Di sini juga ada empat macam, yaitu meskipun pengaruh di bidang ekonomi minim, ide-ide dari para tokoh ini memiliki dampak yang luar biasa di bidang lain. Dan yang kedua, pemikiran Muhammad Abduh dan Rosid Ridho menginspirasi gerakan pembaharuan di Indonesia melalui media massa seperti majalah Al-Manar dan Al-Munir. Dan yang ketiga, gagasan Muhammad Iqbal tentang ijtihad kolektif mempengaruhi intelektual Muslim Indonesia termasuk Ahmad Syafi'i Ma'arif. Dan yang terakhir, hal ini menunjukkan bahwa semangat pembaharuan intelektual tidak pernah sepenuhnya padam. Adapun dari kesimpulan video ini adalah kesimpulan dan diskusi kesemula dan arah diskusi masa depan. Fase ketiga dari pemikiran ekonomi Islam memang mengalami stagnasi, namun bukan tanpa upaya pembaharuannya. Adapun tokoh-tokoh seperti Sah
Waliullah Muhammad Iqbal dan Muhammad Abdul berhasil merespon tantangan zaman dengan pemikiran yang inovatif. Dan kemudian juga pemikiran mereka, meskipun tidak selalu dalam konteks ekonomi, memiliki pengaruh signifikan dan berkelanjutan, terutama dalam gerakan pembaharuan di dunia Islam. Demikian presentasi dari saya. Semoga berbuat, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.